Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal yushollihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dakwah sunnah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah yang masuk ke Cilembu itu perkiraan tahun 2000-an. Apakah ada satu lembaga khusus, satu lembaga pendidikan yang mewadahi ya untuk terciptanya sebuah pendidikan yang lebih formal, mengarah lebih formal lagi, pendidikan lebih terintegrasi lagi, itu untuk khususnya untuk masyarakat dan anak-anak Cilembu? Sebagaimana yang Anda saksikan sekarang, ini adalah ma'had kami, Ma'had Darus Sufah Cilembu, yang berlokasi di Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ma'had ini diciptakan biidnillahi ta'ala atas semangat dari warga Desa Cilembu. Perkenalkan, nama saya Pak Cucu Sukarda sebagai Ketua RW 11 Dusun 3 Desa Cilembu ini. Saya merasa bangga akan diadakannya pesantren Darul Sufa ini. Mudah-mudahan cepat terlaksana dan cepat dibangun, dan mudah-mudahan ada rezekinya untuk membangunnya. Yang mana luas ma'had ini sekitar 3.942 meter persegi atau seukuran 2.800 tumbak atau bata, dengan total harga 1.829.750.000, dengan harga per tumbak atau per bata adalah 6.500.000, dan harga per meter sekitar Rp464.000. Alhamdulillah, Ma'had Darus Sufah merupakan ma'had yang terakhir di salah satu desa terpencil, yaitu Desa Cilembu yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah SDM atau para guru yang ada di ma'had kami merupakan penduduk asli dari Desa Cilembu ini, yang mana sebagian guru-gurunya adalah alumni dari Lipia Jakarta yang merupakan penduduk asli Desa Cilembu. Ya, juga ada alumnus Universitas Islam Madinah Nabawiyah yang merupakan juga salah satu penduduk dari Desa Cilembu juga. Wathalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Wathalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Naam, ikhwah, dua bait ini menjelaskan tentang bagian ketiga dari bagian pembahasan mim sakinah, yaitu tentang izhar syafawi. Kemudian insyaallah ta'ala kami pun mengharapkan dari generasi ke depannya, dan dakwah ini sudah tersebar alhamdulillah biidznillah di Desa Cilembu ini, sehingga putra-putra dari warga Desa Cilembu ini mereka menyekolahkan ke berbagai macam pesantren di penjuru Indonesia, dan juga sebagian santrinya mereka telah lulus pesantren dan mereka telah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di antara mereka ada yang sedang belajar di Lipia Jakarta, dan di antara mereka pun ada yang sedang melanjutkan pembelajaran di Universitas Islam Madinah, yang mereka semuanya alhamdulillah merupakan putra-putra daerah
asli dari desa Cilembu. Ya, ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Terakhir kami memohon dua hal dari para ikhwah sekalian dimanapun Anda berada. Yang pertama, mohon doa yang ikhlas dari ikhwah sekalian. Semoga apa yang kami cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembebasan lahan ini dan juga di dalam pembangunan Ma'had Darus Sufah ini. Kemudian yang kedua, kami memohon kepada ikhwah sekalian bantuan secara material, ya, berupa menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan harta tersebut menjadi harta yang jariyah, menjadi harta yang mengalir pahalanya bagi pewakafnya dan menjadi berat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Demikian yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin, ikhwan wa akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita di dunia dan kelak di akhirat. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah pada kesempatan sore hari ini. Allah berikan kepada kita kemampuan, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat tersebut selain dengan lisan, yang paling utama adalah kita mampu mensyukurinya melalui ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan terhadap perintah-perintah
baik itu adalah perintah-perintah yang sifatnya wajib ataupun perintah-perintah yang sifatnya anjuran. Semua itu dalam rangka mensyukuri nikmat. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, maka kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang akan menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, keyakinan kita, utamanya adalah keyakinan kita terhadap akhirat, di mana akhirat adalah sesuatu yang pasti. Setiap kita pasti akan bertemu dengan negeri akhirat. Kemudian di antaranya adalah kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada Al-Quran juz yang ke-29 pada surah Al-Mursalat yang merupakan surah yang terakhir yang ada pada juz 29. InsyaAllah kita akan baca terlebih dahulu seperti biasanya. Ya, semuanya dipersiapkan mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Nah, kita cukupkan dulu sampai di sana bacaannya. Surah Al-Mursalat yang merupakan surah terakhir pada juz 29, dan surah ini termasuk ke dalam surah Tiwal Al-Mufassal. Jadi ada yang dinamakan dengan As-Suwar Al-Mufassalah. Dinamakan Al-Mufassal karena surah-surah tersebut banyak dipisah oleh basmalah.
Dari mana itu? Dari surah apa? Dari surah, ada yang mengatakan dari surah Qaf, ada juga yang mengatakan dari surah Al-Hujurat. Juz berapa itu? Juz 2, antara 26 dan 27 lah. Ya, permulaan 27, akhir dari 26. Jadi surah-surah yang banyak basmalahnya. Maksudnya karena surah-surah tersebut, ya, dari surah ke seterusnya lagi itu adalah, ya, dijeda dengan banyak basmalah. Dan surah Al-Mursalat ini adalah Makkiyah. Kalau kita lihat maknanya, maka seperti biasa, isinya adalah tentang pengingkaran dan bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari pembalasan, adanya hari kebangkitan, adanya hari pengumpulan. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah surah Makkiyah. Meskipun ada satu ayat, yaitu ayat yang ke-48, Allah berfirman, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Perintah tentang ruku'. Dan ruku' itu kan bagian dari ibadah, ya. Dari ibadah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah itu notabene-nya berada di surah apa? Madaniyah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Namun demikian para ulama mengatakan tetap ayat itu pun juga termasuk Makkiyah. Karena perintah ruku' tersebut itu bisa diartikan juga dengan perintah untuk masuk ke dalam Islam. Karena tidaklah seseorang melakukan ruku' kecuali dia adalah seorang muslim. Dan ini juga sama pada ayat-ayat yang lainnya. Demikian juga ada ayat-ayat yang secara zahirnya menceritakan tentang ibadah, namun hal tersebut itu adalah tentang perintah agar masuk ke dalam Islam. Dan perintah masuk ke dalam Islam itu adalah dakwahnya Nabi. Di awal-awal beliau diutus di tengah-tengah kaum musyrikin. Dan Al-Mursalati Urfa itu adalah surah yang terakhir dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Surat terakhir yang beliau baca sebelum beliau wafat, karena beliau itu terakhir mengimami para sahabat itu. Di antaranya adalah pada salatul maghrib. Pada salatul jahar beliau membaca surah Al-Mursalat. Padahal biasanya beliau itu tidak pernah membaca surah-surah Tiwal Al-Mufassal. Jadi, sudah saya katakan tadi bahwasanya Al-Mursalat ini termasuk Tiwal Al-Mufassal. Jadi ada yang tiwal, ada yang panjang, ada yang awsat, ada yang kisar. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek-pendek. Biasanya beliau itu kalau mengimami salat maghrib itu pakainya qasar. Dari mana? Dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Dan surah-surah tiwal itu beliau baca pada salat subuh biasanya. Namun pada saat itu beliau membaca surah Al-Mursalat. Ya. Seolah-olah ini adalah hari-hari terakhir, detik-detik terakhir beliau mengimami para sahabatnya, sehingga beliau pun agak lama
ketika mengimami para sahabat pada salat maghrib, dan itu salat terakhir jahar beliau itu. Dan surah Al-Mursalat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata, nazalat wal mursalati urfa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jin. Al-Mursalatil Urfa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam jin. Ini ada istilah malam jin. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Jin? Malam jin itu menjadi istilah yang ma'ruf di kalangan para sahabat, karena pada saat para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kehilangan beliau. Kemana beliau? Ternyata beliau didatangi oleh para jin yang meminta beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada kaumnya. Kemudian Rasulullah mengiyakan dan pergi menemui bangsa jin, berdakwah kepada mereka. Kemudian para sahabat mencari-cari beliau. Nah, di malam itulah surah Al-Mursalat ini turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ma'ahu nasir. Dan kita sedang jalan bareng dengan beliau sallallahu alaihi wasallam hatta awayna ila gharin bimina fanazalat, sampai kita berlindung berteduh di salah satu gua di Mina. Fanazalat, kemudian turunlah ayat ini. Fabayna nahnu natalaqaha minhu. Kemudian ketika surah itu turun kepada Rasulullah, langsung beliau itu membuka majlis, membuka halaqah dan mengajarkan surah itu kepada para sahabat. Dan ketika kami bertalaqi, belajar kepada Rasulullah tentang surah Al-Mursalat itu, wa inna fa'ahul aratbun biha id wasabat hayyatun. Ya, belum lama kami bertalaqi surah Al-Mursalat. Ini diungkapkan wa inna fa'ahul aratbun, artinya lisan beliau saja masih basah gitu. Baru saja id wasabat hayya, tiba-tiba ada ular. Fawasabna 'alaiha inaqtulaha fadhahabat. Nah, kemudian kami pergi selamat dari keburukannya, dari keburukan ular tersebut, kama wuqiyat syarrakum, sebagaimana ular tersebut selamat dari keburukan kalian. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya surah Al-Mursalat ini adalah surah Makkiyah. Semuanya turun di Makkah. Semuanya turun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan Al-Mursalati urfa, kalimat urfa, karena memang tidak ditemukan kalimat urfa ini kecuali dalam surah Al-Mursalat, maka surah Al-Mursalat juga itu dinamai dengan surah urfa. Karena memang penamaan surah itu kadang-kadang para ulama menamakannya dengan sesuatu yang tidak didapatkan pada surah yang lainnya, maka surah itu dinamai dengan surah tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan surah Al-Mursalat, ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, qara'tu surata wal mursalati urfa. Aku sedang membaca surah Al-Mursalat. Fasami'atni Ummul Fadl imra'atul Abbas. Kemudian Ummul Fadl, yaitu istrinya Abbas. Abbas itu kan ayahnya ya, berarti ibuku. Kemudian ibuku mendengarnya. Fabakat, kemudian Ummul Fadl itu menangis. Waqalat,
Dan ia berkata, wallahi ya bunay, demi Allah, wahai anakku, laqad adhkartani bi qira'atika hadhihi surah, kau telah mengingatkanku dengan surah ini pada suatu kejadian. Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi salatil maghrib. Sungguh surah Al-Mursalat Urfa merupakan akhir daripada surat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacanya pada salat maghrib. Terakhir beliau membaca surah Al-Mursalat. Nah, di antara anugerah yang diberikan Allah kepada seorang hamba, di antaranya bisa menghafal Al-Quran. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas menghafalnya dan membacanya. Jadi antara hal yang harus kita nastash'ir, ikut merasakan di antaranya ketika kita membaca Al-Quran itu, maka bayangkan bahwasanya Al-Quran yang kita baca, apalagi dalam salat, itu juga yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ketika membaca surah yang manapun, maka kita ingat beliau dahulu membaca surah ini. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, kemudian juga kita membacanya. Sedangkan munasabatul ayat antara surah Al-Mursalat Urfa dengan surah-surah sebelumnya, di antaranya dengan surah Al-Mudaththir, karena surah Al-Mudaththir ini berisi tentang kabar janji bahwasanya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surganya, dan Allah akan menyiksa orang-orang yang kufur kepadanya. Dan di dalam surah Al-Mursalat Allah bersumpah bahwasanya Allah akan melaksanakan semua janjinya yang telah Ia janjikan di dalam surah sebelumnya. Bagaimana itu? Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mursalati 'urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, 'udhran aw nuzra, innama tu'aduna lawaqi'." Lihat pada ayat yang pertama, Allah bersumpah, wal mursalati 'urfa. Dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, ini para ulama berselisih tentang siapakah al-mursalat, atau apa itu al-mursalat, apa itu al-asifat, apa itu an-nasyirat, apa itu al-fariqat, dan apa itu al-mulqiyat. Nah, ada 3 penafsiran berkaitan dengan ayat-ayat ini. Ada yang menafsirkan dari awal bahwasanya al-mursalati urfa itu sampai 5 ayat itu adalah berkaitan dengan angin, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan dari awal ayat 1 sampai 5 itu berkaitan dengan malaikat. Dan ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat yang pertengahan, membagi 5 ayat tersebut, 2 ayat berkaitan dengan angin, 3 ayat berkaitan dengan malaikat, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir.
Allah berfirman wal mursalati urfa. Kalau kita pakai metode yang ketiga, berarti dua ayat ini, yang pertama berkaitan dengan angin, wal mursalati urfa, demi angin yang diutus untuk membawa kebaikan. Mursal, atau mursal. Arsala yursilu, mengirim. Mursil yang mengirim, mursal yang dikirim, yang diutus. Makanya risalah itu kan surat ya, karena dikirim. Wal mursalati urfa, demi angin yang diutus untuk membawa kebaikan. Urfa. Dan di sini urfa itu berasal dari kata, atau dalam bahasa Arab urfa itu adalah rambut yang berada di bagian punggung kuda ya. Pada lehernya itu ada rambutnya. Dan ketika kuda itu berjalan, ya dia mengikutinya ya. Jadi begitu, tampak mengikuti, berjalan berturut-turut. Sehingga ketika kalimat urfa dinisbahkan kepada angin, berarti angin tersebut datang secara berturut-turut. Kalau sudah angin datang secara berturut-turut, itu menandakan kencangnya angin. Sehingga kita katakan demi angin yang kencang, demi angin yang kencang berhembus gitu. Untuk apa angin datang? Ya banyak. Karena angin itu datang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang datang membawa azab, terkadang datang membawa kebaikan. Fal'asifati asfa, fal'asifat, dan yang terbang dengan kencang. Fa di sini bukan huruf sumpah. Fa ini hanya penggandeng saja. Yang menjadi sumpah itu tetap huruf wawunya. Wawu qasam namanya. Wawu qasam itu sama hukumnya dengan huruf jar. Berarti dia akan majrur. Kalau ada kata dimasuki huruf qasam, dia akan majrur. Karena kalimat Allah menjadi wallahi. Dan huruf qasam itu ada waw, ada ba, dan ada ta. Dan masing-masing ada penggunaannya. Kalau belajar dalam usul fit tafsir, kita akan bertemu dengan pembahasan qasam. Bagaimana sumpah itu? Itu ada pembahasannya. Taib. Kemudian Allah berfirman, "Wan nasyirati nashra." Nah, baru ini kalau kita mengambil pendapat yang ketiga tadi, dari ayat ketiga sampai ayat kelima berkaitan dengan malaikat, maka yang dimaksud dengan wan nasyirati nashra adalah demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Wan nasyirati nashra. Apa kata nashra itu? Kenapa dia mansub? Sebagai penguat ya, sebagai penguat, atau sebagai maf'ul. Maf'ulnya maf'ul apa? Maf'ul mutlaq. Wan nasyirati nashra. Ya. Jadi artinya demi malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan kalimat an-nashr ini lawan dari kata at-tayy. At-tayy itu menutup, berarti an-nashr itu membuka.
Allah berfirman, "Yauma natwis samai katayyis sijilli lil kutub." Pada hari kami menggulung langit seperti kami menggulung kertas, menggulung buku. Allah kelak akan menggulung langit sebagaimana Allah menggulung buku, kertas. Yauma natwis samai katayyis sijil. Nah, kalimat an-nashr ini lawan kata at-tayy, berarti membuka. Allah membuka rahmat seluas-luasnya. Sehingga para ulama juga ada yang menafsirkan karena nasr ini berarti membuka, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah malaikat yang membuka awan. Ada juga yang menafsirkan adalah malaikat yang membuka catatan amalan seseorang. Yaitu tafsiran-tafsiran para ulama. Tentu saja tafsiran itu harus bersumberkan, diantaranya adalah al-lughah, adalah bahasa, asal katanya. Karena seseorang itu tidak sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Ada syarat-syarat untuk bisa menafsirkan Al-Quran, diantaranya an yakuna mulimman bil lughatil arabiyyah, hendaknya dia menguasai bahasa Arab. Adapun firman Allah, fal fariqati farqa, al fariq, mana kata fariq? Farraqa, yufarriqu, apa itu? Membedakan, memisahkan. Fal fariqati berarti demi malaikat yang membedakan. Farqa sama maf'ul mutlaq juga, membedakan antara hak dan batil, membedakan antara petunjuk dan kesesatan, membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Nah, berikutnya ayat yang kelima, fal mulqiyati dzikra. Malaikat, demi malaikat yang menyampaikan peringatan. Alqa yulqi itu kan menyampaikan. Mulqiyat berarti malaikat yang menyampaikan. Zikra itu adalah peringatan. Dan para ulama ijma' bahwasanya ayat ini yang dimaksud al-mulqiyat adalah para malaikat. Karena ayat setelahnya berbunyi zikra, peringatan. Sehingga kalau ditafsirkan kepada selain malaikat, misalkan angin itu kan kalau diistilahkan ya benda mati gitu ya. Angin itu. Karena yang bisa menyampaikan peringatan itu sesuatu yang hidup. Di antaranya adalah para malaikat. Menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Namun demikian para ulama yang menafsirkan kalau ayat 1 sampai ayat 5 itu berkaitan dengan angin, mereka mengatakan angin pun bisa membawa peringatan. Ketika dia datang kepada orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, membawa siksa dari Allah, itu menjadi peringatan bagi mereka. Begitu. Tetapi insya Allah yang lebih tepat adalah ditafsirkan dengan para malaikat. Fal mulkiyati dzikra, dan demi para malaikat yang datang membawa peringatan. Apa itu? Di antaranya Jibril alaihissalam membawa wahyu, membawa Al-Quran. Uzran atau nuzra. Dan fungsi daripada peringatan tersebut, fungsi daripada Al-Quran adalah uzra atau nuzra, untuk menghapus, untuk mencabut uzur, alasan dari manusia, dan sebagai nuzra, pembawa peringatan. Artinya orang-orang yang telah sampai wahyu kepada mereka, peringatan kepada mereka, baik Quran dan hadisnya, telah dia dengar namun dia tetap bermaksiat kepada Allah,
tidak mendengar hal tersebut, maka kelak tatkala berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari persidangan, maka orang tersebut tidak akan memiliki alasan. Tidak akan mampu beralasan kenapa meninggalkan peringatan tersebut. Mengapa mengabaikan alasan tersebut? Artinya untuk menegakkan hujjah kepada manusia peringatan itu. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh apa yang dijanjikan kepada kalian itu lawaqi'. Lam di sini adalah lam taukid. Berarti gimana? Waqa'a itu apa? Artinya terjadi. Lawaqi' berarti betul-betul akan terjadi. Apa yang Allah janjikan? Yang Allah janjikan adalah hal-hal yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Di antaranya adalah terjadinya hari kiamat, tiupan sangkakala, mereka akan dibangkitkan, mereka akan disidang, mereka akan dibawa imma ila jannah wa imma ila nar. Manusia itu akan dikumpulkan, akan dibangkitkan, akan disidang oleh Allah, kemudian ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Kapan hari itu? Kapan hari itu terjadi? Kapan semua itu akan terjadi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Maka perhatikanlah oleh kita semuanya. Allah membuat satu kepastian, satu waktu di mana apa yang Allah janjikan tersebut pasti akan terjadi. Kapan itu? Fa idzan nujumu tumisat. Kalimat idza ini sering diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u syaqqat. Idza itu banyak. Untuk apa? Agar kita memiliki perhatian. Maka ingatlah, fa idzan nujumu tumisat. Ketika bintang-bintang itu dihapuskan, at-tams itu seperti buku yang lama, yang sudah lama. Kadang-kadang ketika kita buka tulisannya itu hilang. Maka demikian juga nanti bintang-bintang yang indah, yang seperti menempel di langit-langit itu akan hilang semuanya. Allah padamkan cahayanya. Ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujum kadarat. Ya, ketika bintang-bintang itu hilang cahayanya. Kenapa hilang? Berjatuhan. Sudah tiba masanya. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah. Kenapa? Langitnya sudah terbelah. Kata Allah, langit itu terbelah. Fahiya yawma idzi wahiyah. Dia menjadi rapuh dan lemah nanti. Tidak bisa menopang benda-benda tersebut. Allah juga firmankan setelahnya, wa idzas samaa'u furijat. Dan demi langit, dan ketika langit furijat, yakni terbelah. Langit itu kan nanti ada prosesnya sebelum Allah gulung itu. Mulanya dia retak. Kemudian retaknya itu membesar belah. Kemudian bintang-bintangnya berjatuhan karena dianya sudah rapuh. Kemudian itu Allah nanti jadikan langit itu merah, wardatan kadihan, seperti mawar, merona. Kemudian Allah gulung nanti langit. Allah gulung langit. Nah, itu Allah berfirman, was-samawati matwiyatun biyamini yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard. Pada hari di mana Allah ganti bumi dengan bukan bumi yang hari ini,
Allah ganti nanti. Rupanya pun Allah ganti, bentuknya Allah ganti. Was-samawat, begitu juga langit. Matwiyatun biyamini, berada dalam genggaman tangan Allah. Tangan kanan Allah. Matwiyatun biyamini. Nanti akan digulung langit itu. Yang sebelumnya akan retak. Kemudian retak itu membesar. Nah, itulah ketika sudah melihat tanda-tanda itu, terjadi hal-hal yang seperti itu, maka itulah masanya akan tiba hari kiamat. Apalagi tanda-tanda yang lain, wa idzal jibalu nusifat. Ketika gunung-gunung itu Allah cabut dari akarnya. Nusifat. Dan gunung juga sama berproses. Di antaranya Allah akan cabut dulu. Kemudian Allah akan terbangkan gunung tersebut. Kemudian Allah akan gerakkan dengan sangat cepat. Dakkan dakka. Ya. Kemudian Allah benturkan satu kali benturan. Dakkata wahidah. Satu kali benturan. Kemudian menjadi fata morgana. Gunung itu menjadi tidak ada. Sehingga tidak ada lagi yang bagian bumi itu yang tinggi, yang lebih rendah, bergelombang, tidak ada. Allah jadikan bumi ini qa'an safsafa, datar. La tara fiha iwaja wala anta. Kau tidak akan melihat gelombang di sana. Semuanya datar. Semuanya menjadi lebih luas. Karena Allah jadikan untuk menampung seluruh manusia yang lahir dari zaman Adam sampai hari kiamat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusul uqitat. Dan ketika para rasul Allah kumpulkan mereka dalam suatu waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Untuk apa mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para rasul kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yauma yajma'ullahu ar-rusul. Pada hari Allah akan mengumpulkan para rasul. Fayaqulu madza ujibtum? Allah akan berfirman kepada mereka. Maka para rasul akan mengatakan, qalu la ilma lana. Ya Allah, kami tidak mengetahui ilmu. Innaka anta allamul ghuyub. Engkaulah sang yang maha mengetahui, alamul ghuyub, yang mengetahui hal-hal yang gaib. Para rasul akan dikumpulkan. Li ayyi yaumin ujjilat? Pada hari manakah mereka akan ditangguhkan? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kan diancam oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Sampai kapan mereka ditangguhkan siksaannya? Liyaumil fasl. Sampai hari datangnya yang dinamakan dengan yaumul fasl. Apa al-fasl itu? Al-fasl itu adalah hari persidangan. Hari persidangan, yaumul fasl itu. Maka Allah bertanya, liyaumil fasli wa ma adraka yaumul fasl. Tahu enggak kalian apa itu yaumul fasl? Allah bertanya ini bukan Allah tidak tahu. Kalau sudah ada pertanyaan seperti ini, itu menandakan hari tersebut berat. Ya. Sebagaimana ketika kita mengulang satu pertanyaan kepada lawan bicara kita, mempertanyakan sesuatu yang telah kita ketahui, maka artinya sesuatu itu adalah hari yang berat gitu. Hari yang kau harus persiapkan. Tahu nggak kamu apa itu yaumul fasl, kata Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza husyiran nasu yaumal qiyamah, apabila manusia dikumpulkan kelak hari kiamah, qamu arba'in. Mereka akan berdiri selama 40. Dan 40 di sini bisa 40 hari, bisa 40 tahun. Ala ru'usihimus syams, ala ru'usihimus syams. Di atas kepala mereka itu ada matahari. Syakhisatan absaruhum, kepala mereka
mengangkat, ya. Syakhisatan absaruhum, terbelalak, mengangkat pandangan mereka ke arah langit. Yantazirunal fasl, mereka akan menunggu keputusan. Nah, jadi hari itu adalah hari keputusan. Yakni ketika manusia itu kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dikumpulkan menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadilah pada saat itu yang kita kenal dengan syafaat. Syafaat, yaitu manusia pada saat itu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat lama sekali. Usia dunia saja ini tidak ada, dari mulai diciptakan dunia sampai hari kiamat itu mungkin tidak sebanding dengan berdirinya manusia pada saat itu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kedatangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan kelak nanti akan datang Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat yang bersaf-saf. Allah datang dengan membawa tentara-tentaranya dari malaikat dan mereka berbaris dengan sangat rapi. Nah, sebelum itu terjadi, manusia itu sudah sangat kacau, balau, bingung, bimbang, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana nasib mereka, mereka bingung. Dan itu sangat lama sekali, sehingga ketika mereka sudah melihat bahwasanya sudah kacau, maka mereka semuanya serentak menuju para rasul. Di antara yang pertama yang mereka datangi adalah Nabi Adam. Untuk apa? Meminta kepada Nabi Adam agar berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diapakan kami ini? Namun ternyata di dalam hadis disebutkan Nabi Adam tidak berani, ya, memerintahkan kepada kalian kepada Nuh, manusia, karena memang keadaannya sangat genting. Langsung mereka berangkat kepada Nabi Nuh. Ini bukan satu orang, dua orang, seluruh manusia akan berangkat datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama, tidak berani berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengatakan, ghadiba rabbi ghadaba, hari ini Rabbku sedang marah. Allah hari ini sedang marah. Gimana aku berani bisa berbicara dengan Allah, sedangkan Allah hari ini telah marah, yang Allah belum pernah marah sebelumnya dengan kemarahannya pada hari ini. Maka mereka tidak sanggup. Maka Nuh mengatakan, idhabu ila siapa? Ila Musa. Musa pun tidak sanggup. Idhabu ila Isa. Isa tidak menyebutkan dosa. Kalau yang lainnya menyebutkan dosa, itu yang menyebabkan malu. Maka Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad dan manusia semuanya menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang menyanggupi untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan wajah yang tertunduk. Ya, itulah yang dinamakan dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang sangat besar, karena maslahatnya itu dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di mahsyar pada saat itu. Wa wailun yawma idzil lil mukadzibin. Pantas di dalam ayat ini, kalau tidak salah hampir 10 kali Allah mengulang kata wail. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, karena saking urgennya, saking dahsyatnya hari kiamat, namun didustakan oleh orang-orang kafir. Mereka itu banyak mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat, sehingga Allah pun mengulang-ulang kata tersebut, wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah yauma idzin, pada hari itu, bagi siapa? Bagi mereka yang mendustakan.
Berarti untuk mendapatkan keselamatan kita harus memiliki al-yaqin. Kita harus tasdik, membenarkan. Dan bagaimana kita membenarkan? Buktikan dengan amalan kita. Cara kita membenarkan bukan hanya sekedar mengatakan ya saya percaya, ya, namun berusaha untuk membenarkan dengan sebenar-benarnya yang dibarengi dengan amalan kita. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.